Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini ya, saya akan membuat eh, video untuk menghitung uji normalitas dan uji homogenitas yang akan menjadi bahan materi untuk pertemuan 7. Nah, pada video pertama ini saya akan menyampaikan materi terlebih dahulu bagaimana menghitung uji normalitas untuk data pretest dan posttest ya. Jadi ini kasusnya kalau misalkan kalian punya satu kelas penelitian, kalian mengadakan pretest dan posttest. Nah, seperti ini seperti sebagai berikut adalah cara menghitung uji normalitasnya. Nah, jadi di sini saya punya 20 data ya untuk nilai pretest dan nilai posttest ya. Nah, untuk menguji data untuk uji normalitas dan uji homogenitas ya, jadi di sini kita akan melakukan uji normalitas ya. Uji normalitas kalau misalkan pakai nilai pretest dan posttest itu terbagi menjadi 2. Jadi nanti dicari satu persatu uji normalitas pretest dan posttest ya. Nah, ini yang akan saya jelaskan adalah bagaimana cara mencari nilai uji normalitas untuk data pretest. Nanti untuk data posttestnya caranya sama, nanti biar itu menjadi latihan untuk kalian ya. Jadi nanti nilai posttestnya silahkan cari sendiri. Caranya sama seperti itu. Nah, kemudian di sini ya, jadi tabel di awal ini akan kita ubah ya, akan kita ubah menjadi tabel bantu nanti. Jadi ini hanya data awal. Kemudian kita akan menguji uji normalitas ini dengan uji Lillie Force. Nah, jadi di sini yang pertama ya, yang ini. Nah, ini ya, bagaimana langkah-langkah yang harus kalian tulis nanti di tugas untuk mengerjakan uji normalitas ya. Di sini karena kita telah membicarakan atau membahas tentang uji statistik, maka kita perlu yang namanya hipotesis ya, di mana H0-nya itu adalah sampel yang berasal dari populasi yang berdistribusi normal, kemudian H1-nya adalah sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Taraf signifikansi yang akan kita pakai adalah alfa ya, sama dengan 0,05. Kemudian ini adalah statistik ujinya ya, ini rumus Lillie Force yang akan kita gunakan. Kemudian nanti ada komputasi atau di sini ada tabel bantunya ya. Nah, ini tabel bantu yang harus dibuat nantinya. Di mana XI itu adalah nilai ya, nilai yang sudah kita urutkan dari tabel tadi yang di atas ya. Ini saya hapus dulu, nanti akan kita bahas. Nah, ini ada XI, ada ZI, FZI, kemudian SZI, dan nilai mutlak dari FZI dikurang SZI ya. Kemudian nanti ini pembahasannya akan saya bahas di Excel. Nah, kemudian di sini nanti ada dari tabel tersebut ya, kita peroleh nanti standar deviasi, rata-rata, nanti itu kita cari semuanya di Excel. Nah, ini kemudian setelah komputasi ada yang namanya daerah kritis, nanti akan saya sampaikan juga. Oke, di sini ya. Kemudian nanti keputusan uji dan kesimpulan. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk saja ke bagaimana cara untuk menghitung data uji normalitas ya. Jadi di sini, nah ini data awalnya tadi. Data yang akan saya hitung adalah nilai pretest. Nanti ini langsung saja di copy paste ya. Ini di copy paste. Kita pindahkan ke Excel di sini ya. Nah, taruh ini nilainya di nilai XI. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita sortir dulu dari data terkecil ke terbesar. Nah, ini bisa kalian klik continue with the current selection ya di sini. Kita sort. Nah, di sini ya. Kemudian hal yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mencari nilai rata-rata. Kita pakai average ya di sini. Jadi ini sama dengan ya. Kita cari average, terus kita blok ya data yang akan kita hitung. Nah, ini sudah dapat. Kemudian kita cari standar deviasinya di sini. Pakai stdef ya di sini. Nah, ini kita blok lagi datanya. Nah, ini sudah dapat ya. Kemudian kita cari ZI-nya ya. Caranya adalah dengan cara kita klik XI-nya ya. Kita klik XI-nya.
Ini kasih tanda kurung, dikurang ya, ini rata-rata, nilai rata-rata tadi yang sudah kita hitung. Kemudian kita bagi dengan standar deviasi. Nah, supaya nanti ini bisa kita tarik langsung ke bawah ya, kita kasih lambang seperti $, di sini ya. Nah, di bagian rata-rata dan standar deviasinya. Nah, sudah seperti ini, tinggal kita klik ya. Jadi tidak apa-apa kalau nilainya negatif nantinya ya. Nah, ini kita tarik ke bawah. Sudah didapat nilainya ya. Kemudian untuk FZI di sini kita pakai rumus NORMDIS ya. Kalau di laptop saya ini NORMDIS-nya itu harus pakai rumus X. Nah, ada juga yang rumus Z langsung seperti ini ya. Ini yang Z kita coba. Nah, ini sudah dapat 0,0088 ya. Atau mau pakai yang ini. Mau pakai yang titik. Nah, itu harus pakai nilai X, min, standar deviasi, dan kumulatif ya. Jadi supaya mempersingkat waktu kita pakai NORMDIS yang tidak ada titiknya saja. Klik langsung di sini. Nah, ini dapat langsung 0,08, tinggal tarik ke bawah. Oke. Kemudian SZI-nya itu ini ya, 1 dibagi dengan banyaknya jumlah data kita tadi ada 20 ya. Nah, seperti ini. Ini juga tinggal tarik ke bawah seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk kolom yang ini ya, kita pakai absolut. Absolut itu untuk tanda mutlak ya. Jadi ini kita kurang yang ini dengan yang sebelahnya seperti ini. Oke. Sudah kita dapatkan ini, kita tarik lagi ke bawah. Nah, untuk L hitungnya itu bisa kita cari dengan cara kita cari nilai maksimum pada tabel FZI ini. Oke, selesai. Nah, jadi nanti diperhatikan ya bahwa kalau L hitungnya lebih dari L tabel, maka data tidak berdistribusi normal. Tetapi nanti kalau L hitungnya kurang dari L tabel, maka data yang kita hitung itu akan berdistribusi normal. Nah, data ini nanti kita masukkan ke sini. Data ini akan kita masukkan ke sini nanti ya. Nah, ini di tabel bantu ini ya. Ini ada kesalahan sedikit di sini. Ini seharusnya nilainya adalah 45 dan 50 ya di sini. Nah, yang ini 45 dan 50. Oke. Kemudian S ini adalah standar deviasi tadi ya. Ini STDEV-nya. Kemudian yang ini adalah rata-rata. Ya, jadi diganti nanti datanya. Kemudian L max ya. L sama dengan max ya. Ini adalah L hitung yang tadi kita dapatkan. Nah, kemudian daerah kritisnya di sini ada sedikit kesalahan ya. Di sini ada sedikit kesalahan. Ini nilainya 20 di sini. Jadi nilai ini ya, nilai ini yang L 0,0520 ini kita dapat dari L ya. Kita masukkan tadi nilai alfanya yang di awal, kemudian banyaknya data. Nah, bagaimana cara saya mendapatkan 0,190 di sini ya? Nah, di sini saya tunjukkan. Di sini saya punya tabel Lillyforce ya. Nah, jadi di sini kalian perhatikan ya. Tadi ini adalah alfa yang kita gunakan 0,05. Kemudian banyak data yang kita punya adalah 20 ya. Nanti kita cari titik temunya di mana. Nah, ini yang menjadi L tabel. 0,190. Jadi nanti kalau banyak datanya ada 28 ya misalnya, atau banyak datanya lebih dari 30, 45 misalnya kan, kalian bisa gunakan yang ini ya. Misalnya banyak datanya ada 40 orang, jadi 0,886 dibagi dengan akar 40 kalau alfanya dipakai yang 0,05. Nanti saya sisipkan juga tabel ini di Google Classroom ya. Nah, jadi itu adalah bagaimana cara saya mendapatkan 0,190 di sini dengan daerah kritisnya itu adalah L lebih dari 0,190 ya. Nah, L obs ya itu atau L observasi, L hitung di sini. L hitung itu yang ini. Nah, yang ini yang L hitung ya. Itu nilainya 0,0957 tidak berada di daerah kritis. Maksudnya seperti ini ya. Ini saya gambarkan di sini.
Jadi kita buat dulu di sini 0,190 ya. Di sini misalnya 0,190 di sini. Oke. Dia bilang L lebih dari, ini sudah rumus ya memang, L lebih dari 0,190 ya di sini. Kalau lebih dari kan dia arahnya ke kanan ya. Kalau lebih dari. Nah, ini adalah daerah penerimaan H0. Ini adalah daerah penerimaan H0 ya, yang ini. Kemudian yang ini ya, ini adalah daerah ya, daerah penolakan H0 di sini. Oke. Nah, jawaban yang kita dapat tadi itu 0,0957. Otomatis dia itu ada di sebelah kiri sini. 0957 ya. Berarti dia menolak, kebalik ya. Berarti dia menerima H0. Sorry. Jadi ini adalah daerah penerimaan H0. Ini adalah daerah penerimaan H0 ya di sini. Daerah penerimaan H0, yang ini adalah daerah penolakan H0. Oke, nah H0-nya berarti diterima ya. Jadi kalau tadi di Excel, kalau kalian dapat L hitungnya itu kurang dari L tabel, maka data berdistribusi normal. Langsung kalian masukkan saja angkanya nanti seperti ini ya. Ini L tabel ya, ini L tabel. Ya, yang ini juga L tabel. Nah, yang ini L hitung ya, yang ini. Oke. Kesimpulannya adalah sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, uji normalitas sampai di situ nanti. Nanti untuk uji normalitas data post-test, maka data yang kalian hitung adalah data-data pada post-test ya, sama ini. Nanti datanya tinggal dimasukkan ke sini ya. Datanya tinggal dimasukkan ke sini. Kemudian nanti pada video berikutnya akan saya buatkan bagaimana cara menghitung uji homogenitas data. Nah, sekian video bagaimana cara menghitung uji normalitas data ya. Nanti dibuat dua, berarti uji normal data pretest dan uji normal data post-test. Oke, sekian video pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.